Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah Dia yang tulus mencintaimu. Oh, I'm singing. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak admin aku ada di description box. Oke, kita mulai saja dengan baju bobo yang di pagi hari ini. Tapi aku udah sarapan bananas for my good mood and prebiotics. And I have coffee. I get up but still sleepy. Karena tetap harus bekerja karena I pay my own bills. I don't have sugar daddy. Anyone? Oke, kita mulai. Aku curhat ya. Energi kamu ke dia yang tulus mencintaimu. Kadang tuh mungkin some people mikir kayak aku suka curhat, suka cerita gitu, yang random. Nggak tahu ya, sebenarnya kadang aku suka sesuatu yang lucu. Dan aku suka apa ya, kayak sesuatu yang unik, yang beda aja gitu. Kan Aquarius ya. Jadi kayak apa ya, kalau something yang flexing aku nggak suka. Jadi aku sukanya yang unik-unik, kayak cerita-cerita yang beda dari orang lain. Cie. Iya, flexing ya buat apa? Ih, bete tuh aku kalau pakai kartu ini tuh kayak dia tuh gambarnya tuh yang kayak setengah-setengah naked gitu loh, cuma dikasih kain, ditutupin kain badannya. OMG. Tuh kayak gambar gini. Gambar kerajaan-kerajaan itu apa? Inggris ya. Sotoy, bukan lagi. Apa sih, kalau dipikir-pikir kayak enak ya kerjaannya full time tarot reader gitu ya. Ya emang kebetulan aja guys, passionnya dapet gitu, passionnya menghasilkan ya. Jadi walaupun kayak tarot reader enak banget kerjanya, bisa di rumah ya, tapi tetap pagi nih kayak gini, kayak kalian udah kerja di kantor, aku juga kerja nih walaupun di rumah. Bedanya aku kerjanya pakai baju tidur, kalian pakai baju ngantor. Selalu deh, Din. Itu sebenarnya termasuk flexing ya. Working with my pajamas, with my sexy and cutie pajamas, ya. Enggak pakai lingerie. Kalau pakai lingerie nanti masuk angin. Oke, mulai random, kita mulai ya sayangnya. Ini apa yang mau dibaca? Kalau ditutup-tutup gini kan aku pusing ya kan, nggak kelihatan. Masa aku nggak akan tahu kalau ditutupin gini ya. Sedukun-dukunnya aku nggak dukun banget sih, ditutupin terus aku tahu isinya apa. Energi kamu beberapa ini ada yang bermula dari friendship, pertemanan, tapi ada juga yang mungkin masih temenan tapi nggak bisa bareng as couple, atau masih temenan tapi cintanya dipendam mungkin. Karena ini kan temanya dia yang tulus mencintaimu. Jadi bisa juga ini bertemunya dalam komunitas pertemanan, lagi bergaul gitu kan. Bergaul ya, jangan salah maksud ya. Bergaul bukan digauli. Gimana? Nah ini tuh mulainya dari friendship atau temenan dulu. Atau bisa juga kamu nganggap dia temen, as a friends, terus biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia cinta. Ini agak menyakitkan sih, berteman tapi sebenarnya ada perasaan cinta gitu kan. Dan mungkin bisa juga bertemu dalam party and apa ya, acara-acara gitu, celebrate yang ada banyak orang, terus awalnya mungkin dari pertemanan gitu. Kamu ngerasa sebenarnya beruntung dekat sama dia, terus kayak ada peluang gitu ya, peluang deket atau peluang jadi pasangan atau peluang dipacarin mungkin. Tapi kayaknya
kamu berharap ya. Tapi kamu tuh nggak tahu nih ya. Aku ngerasanya malah kamu yang kayak pengen bebas. Mungkin kamu nggak pengen ada status atau ikatan gitu kali ya. Wow, bedi juga kamu ya. Jarang-jarang nih kalian mau bebas ke ada status. Atau kamu kayak nganggapnya temen seru gitu. Atau bisa juga misalnya pasangan atau pacaran. Tapi kamu juga nganggapnya bisa jadi teman, bisa jadi pacar, bisa jadi pasangan, all in one gitu ya. Palu gada gitu konsepnya. Dan di sini ngerasa cocok, ngerasa lengkap sama kehadiran dia. Apa sih, hidup kamu tuh kayak ngerasa lengkap. Tapi kamu melihat dia tuh duniamu. Berarti nih dia cinta tulus sama kamu juga cinta kali guys. Masa kamu menganggapnya dunianya? Ih, kamu ya kebucinan ternyata. Kamu ngerasa ada koneksi, and this ada marriage. Apakah kamu ngerasa kayak, aduh ini bisa gue jadiin suami nih, cie, atau bisa gue jadiin ini nih apa, pasangan jodoh sehidup sesurga nih. Nah gitu, mungkin juga pernah kali kan ada promise seperti itu berdua. Kamu ngerasa happy, wow, kamu ngerasa happy, terus damai, senang, beruntung dekat sama dia. Oh, sounds good ya. Kita lihat lagi ya, semoga nggak ada sedihnya ya. Kita lihat dia, energinya ke kamu. Aku langsung baca aja deh, yang ditutupin repot ya. Apa udah di sini dia malah healing guys. Gimana sih? Dia healing nih. Udah selesai kali hubungannya. Ada banyak memori soalnya katanya nih. Ada banyak memori, dia ganteng, cantik, mungkin banyak yang suka. Orangnya kalem, pembawaannya tenang. Oh iya, udah disconnection guys. Kayaknya udah nggak ada hubungan atau komunikasi mungkin. Ini kayak udah masa lalu. Dan dia tipenya itu orangnya kayak tegaan, kayak nggak punya perasaan, konflik sama kamu. Ya, dan ada kayak udah nyerah karena pernah ada debat besar kali ya. Karena konflik dan sampai menyerah soalnya. Tapi dia jujur sih soal apa ya jujurnya tapi ya. Dan mungkin dia kayak pernah flirting ke kamu atau kayak baik-baikin approach kamu. Tapi kamu tuh masih di fase dipertimbangin sama dia. Dipertimbanginnya kalau udah selesai harusnya kayak, ya mungkin pertimbangan belum yakin, bukan pertimbangan kayak masih mau. Karena ini kayak has end hubungannya. Dan dia ngerasa, ini kayak suka-suka dia hubungannya. Dia mau putus, dia mau udahan, terserah gitu. Ada juga sih yang cinta segitiga sih. Kamu mah nakal ya. Dia deh yang nakal. Ya kalian lah berdua. Kan kalian berdua yang punya hubungan. Oke, kita shuffle lagi ya. Dia yang tulus mencintaimu. Sorry ya kalau aku mah gak tulus cinta sama kalian. Karena aku oke, dia yang tulus mencintai kamu. Dia yang ini orangnya sukses banget hidupnya. Cie, kamu deket sama seseorang yang udah sukses banget. Kan tadi cantik ya, ganteng mungkin. Jadi orangnya tuh ngerasa punya rasa percaya diri yang tinggi tentang dirinya. Walaupun dia punya pilihan lain yang mungkin ya cinta segitiga atau banyak yang suka atau punya pilihan lain, tapi dia pernah ada di posisi dia harus ambil keputusan mau apa untuk hubungan ini. Ada hasrat juga ke kamu tuh, kayak ada physical attraction, dia tertarik sama fisik kamu, not only has feeling ya. Berarti dia nggak pure. Padahal temanya tulus. Ya udahlah ya. Dia ngerasa di sini pertemuan kalian tuh kayak takdir. Cie, takdir. So
kan takdir, tapi ntar sedih juga, disakitin juga. Sama dia juga ngerasa beruntung, ya mungkin juga hidupnya banyak keberuntungan, ya kan, tuh baru kan bener. Kesuksesan, achievement, banyak keberuntungan di hidupnya. Iya, dia tuh pernah ini ya, kayak godain kamu, baik-baikin kamu supaya kamu tertarik atau mau sama dia. Tapi dia juga agak hati-hati sih. Tapi bisa juga kamu yang hati-hati sih sama dia. Entahlah, kayak takut atau ada sesuatu yang bikin kamu kayak maju mundur untuk tetap dekat sama dia. Kalau dia maskulin, dia tuh banyaknya suka nih kayaknya. Banyak yang ya suka, tertarik. Asal jangan playgirl aja ya, playgirl. Dan kalian pernah sih dalam sebuah hubungan, tapi aku nggak tahu ya hubungannya benar-benar deket terus akhirnya memang beneran hubungan, atau hubungannya benar-benar deket tapi sebenarnya HTS gitu. Ya terserah aja sih, ya kan. Coba kita lihat lagi ya. Dia yang tulus mencintaimu. Memang ada zaman sekarang yang tulus. Kata aku sih meragukan ya. Dia tuh kayaknya ini banget ya, sukses banget sama hidupnya, karirnya dia. Dan apa ya, kadang nggak tahu ya, aku merasa energinya ini tipe-tipe orang yang powerful, suka-suka dia, terus kayak orangnya sukses, terus dia ngerasa kayak I have everything in this life. Jadi dia ngerasa kamu tuh ada di bawah kuasanya dia. Jadi terserah dia mau ngapain buat hubungan ini. Kayak dia ngerasa punya otoritas. Sebenarnya hubungannya tuh berkembang sih, aku lihatnya. Hubungannya berkembang dan saling melengkapi juga. Apa ya, orangnya suka kebebasan, optimis banget ya tipenya ya, terus passionate terhadap hidupnya. Kebayang gak sih nih gambarnya kayak gimana, ditutup semua. Nih aku kasih lihat nih, kayak gini tuh, ini ternyata jangan-jangan ini ternyata seksi juga ya, ya ampun. Ini ternyata tadi seksi juga loh, tapi gak aku tutup loh. Ntar aku editnya gimana cara editnya ya. Aku fokus ke cowoknya tapi nggak kelihatan ceweknya ya ternyata. Oke. Dan dia tuh ini kenapa ya achievement sukses, kayaknya ini orang sukses banget hidupnya. Nah kayak gini loh guys gambarnya, kerajaan kerajaan dan keratuan, tapi nggak pakai baju, foto-foto gambar-gambarnya yang ini kayak ini ya, kerajaan zaman dulu gitu ya, Inggris, monarki Italia, Prancis, Vienna, Austria kayak Bridgerton ya gitu kan, film-film kayak gitu deh pokoknya, kerajaan zaman dulu. Dan ini tuh, ini lihat gambarnya cinta segitiga kan, third party relationship. Karena cinta segitiga ini dia nggak mau effort banget sih, kayak ya udah jalanin aja. Cinta segitiga yang nggak mau effort biasanya selama kamunya mau, dia tetap jalanin. Kenapa aku bilang kamu? Kalau misalnya yang satu pasangan sahnya itu yang lain, ya, yang dia pertahankan dalam artian dia nggak mau lepasin pasangan yang pertamanya itu. Terus kenapa aku bilang kamu yang penting mau? Ya kalau selama kamu mau, ya dia nggak akan effort, ya kan? Karena kamu mungkin juga tahu dia nggak akan meninggalkan yang pertama. Iya, kalau sama cowok tuh harus harus banyak mau dan permintaannya kita sebagai wanita. Karena ketika kita mintanya sedikit, nggak banyak gitu ya, dia akan santai. Oh ya udah si Raisa diam aja, oh ya udah si Raisa santai nggak minta apa-apa. Kamu mikirnya akan seperti, aku nggak mau jadi cowok banyak mau penuntut, aku pengen jadi cewek yang nyaman buat dia. Hey, di mata dia nggak kayak gitu. Kamu di mata dia kayak cowok yang minim
apa ya, minim maintenance. Kita mikirnya sebagai wanita kayak, oh apa ya, aku pengen supaya dia nyaman di aku, supaya dilihatnya kayak bukan cewek matre dan apa. Enggak, di mata laki-laki kamu sebagai wanita yang low maintenance, budget friendly. No, cowok itu pandangannya kayak gitu. Ya, serius, cowok itu nggak height apa ya, nggak, pikiran mindsetnya tuh nggak yang mikirnya kamu baik banget nggak minta apa-apa ke aku, enggak. Selama kamu low maintenance, dia akan tetap keep hubungan ini, keep hubungan low maintenance sama dengan minim effort. Nah, makanya di sini ada dia nggak mau effort, karena sedikit effort aja kamu udah mau sama dia ya. Makanya minta apapun sama laki-laki ya. Raisa ngajarin matre, enggak, kamu lihat aja tuh enong-enong banyak maunya kan sama laki-laki, tapi apa, dipertahankan kan, walaupun pusing jadi selingkuhan, dia harus ngatur waktu antara yang sah dan yang tidak sah gitu. Tapi apa, laki-laki mau kan sampai effort banget, berjuang banget. No, jadi nggak ada alasan untuk kayak mintanya dikit gitu supaya nggak nyusahin laki-laki. No, lihat yang banyak mintanya aja, dia tetap diusahakan ya kan, walaupun laki-laki harus mengorbankan hubungannya sama pasangan sahnya. Ya sudah, kita lanjut ya. Kalian suka nggak sih kalau aku kasih quote-quote kecil atau tamparan kecil supaya kalian sadar gitu ya. Tapi ingat ya, kalau kalian nggak suka sama apapun yang aku omongin, kalian bisa skip gitu ya. Kalau sudah dewasa, santai saja, skip saja ya. Ambil yang kalian merasa penting aja. Di sini dia ngerasa apa ya, kecewa, kehilangan. Nah, berarti hubungannya udah selesai atau kamu udah pergi. Hubungannya selesai tapi cinta, sayang. Gagal, hubungannya gagal, nggak baik-baik aja, bingung. Kenapa ya gagalnya kalian ini? Di sini ada yang berharap, terus yang satunya kayak udah muak gitu ya, udah males. Ya, kalian harus muak sama laki-laki yang minim effort, yang tidak mempertahankan, tidak memperjuangkan kalian. Ya. Kita tuh jadi cewek ya guys, harus punya rasa ilfeel. Kenapa? Kalau kalian gak gampang ilfeel, kalian akan menormalisasi laki-laki yang minim effort. Kalian akan menormalisasi laki-laki yang begajulan, yang red flag. Gak apa-apa deh, yang penting dia baik, walaupun males kerja. Salah. Gak apa-apa deh, yang penting dia soft spoken. Yang penting dia soft spoken, gak pernah jahat, gak kasar mulutnya. Salah. Gak apa-apa deh, dia belum mapan tapi dia ganteng. Kalau kalian bisa dapat yang cakep, yang mapan, yang baik, soft spoken, kenapa harus pilih satu, pilih dua? Kenapa nggak semuanya? Tapi kan manusia nggak ada yang sempurna. Lah kamu aja berusaha untuk menjadi seseorang yang sempurna, memantaskan diri. Masa kamu settle for less untuk sesuatu yang biasa-biasa aja? Makanya ya, jadi cewek itu harus gampang ilfeel ya. Ilfeel, masa first date diajak misalnya kemana gitu, ke warkop makan mie misalnya ya, kenapa harus ilfeel? Mungkin dia belum gajian, mungkin dia belum punya uang ya, makanya tunggu gajian dulu, nunggu punya uang supaya effort ya. Kalau enggak ya akhirnya diajaknya salah-salam. Kamu itu pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kamu aja tuh sangat mengusahakan diri kamu, skincare yang mahal, make up yang mahal, terus kamu mau diajak yang kebiasa-biasa aja. No ya. Kenapa ya aku bawel banget, nggak tahu. Biasanya ya kalau aku ngomong-ngomong kayak gini, mungkin ini caranya semesta, mungkin di dalam sini ada yang masih
belum ini nih kalian, tiba-tiba aku ngomong kayak gitu. Mungkin ada yang butuh nasehat-nasehat ini. Jadi buat kalian yang ngerasa nggak butuh nasehatnya, skip aja ya. Mungkin di sini masih ada yang cewek-cewek yang masih belum ilfeel. Ingat, kita harus punya sifat gampang ilfeel supaya tidak menormalisasi minim effort, minim apalah dari laki-laki. Yang laki-laki skip atau disesuaikan aja ya. Sama wanita-wanita yang begajulan skip juga ya. Kita lanjut ya sayang ya, maaf ya. Capek juga ya Raisa ceramah pagi-pagi gini. Cuma sarapan pisang sama kopi. Ceramahnya panjang banget. Dia yang tulus mencintaimu adalah, ini sebenarnya dia mau effort atau berjuang ya. Tapi entah gimana dia kayak udah kepusingan duluan, dengar kiri kanan, mungkin kayak banyak yang ngomong ke dia, ih jangan deh, hubungannya gak worth it, atau nanti perjuangin kayaknya susah, misalnya nanti orang tua lo gak setuju lah, apalah gitu. Jadi walaupun di hati kecilnya mau berjuang, cuma orangnya nggak ada gitu loh, dari mulutnya aja tuh nggak ada kata-kata yang bisa menenangkan atau meyakinkan kamu. Misal kamu tenang aja, aku bakal ngomong nanti ke orang tuaku. Nah itu kan berjuang kan, meyakinkan kamu. Tapi aku lihatnya di sini dia kayak nggak terlalu banyak pembicaraan atau kata-kata yang bisa meyakinkan kamu untuk hubungan ini. Cintanya besar, tapi buat apa cinta besar kalau nggak diiringi dengan effort dan hal-hal yang meyakinkan? Karena wanita itu butuh diyakinkan, ya kan? Bener ya, karena yang godain gue bukan satu doang, yang nungguin gue bukan satu doang. Itulah kenapa wanita itu butuh diyakinkan. Cintanya ada, banyak cintanya. Malah kalian kayak gak tahu ya, ini sering ketemu atau enggak di real life. Tapi maksud aku mungkin sering ketemu, tapi yang LDR gak tahu nih ya ketemunya gimana. Walaupun cintanya besar, kadang dia tuh masih menyembunyikan sih cinta perasaannya itu. Entah takut dibilang bucin atau takut kecintaan ya, atau takut gak bisa ngontrol perasaannya. Orang ini defensif juga sih, kayak memberikan batasan ke kamu karena itu dia nyerah aja gitu, nyerah. Orang ini patah hati sih. Ada beberapa hal yang bikin dia patah hati karena hubungan kalian itu. Kalian tuh sama sih energinya. Energi sama-sama cinta, sama-sama punya rasa, sama-sama hatinya sama. Komunikasinya juga lancar. Jadi apa yang bikin kalian ini selesai? Karena selesai kan tadi hubungannya. Dan apa? Dia tuh berharap banget ada keajaiban di hubungan ini. Keajaiban kalau nggak diusahakan ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Kalau laki-laki tuh nggak boleh pelin-pelan, harus punya pendirian. Karena lo melibatkan hati orang lain. Mending kalau satu hati, kalau dua hati wanita, tiga hati wanita, ya kan? Bayangin ada berapa hati wanita yang menunggu, ada berapa hati wanita yang di PHP-in. Ya makanya laki-laki itu harus punya pendirian. Dia tahu siapa yang dia mau, dia tahu siapa yang dia pilih, dia tahu siapa yang dia pertahankan, usahakan. Kalau misalnya aku masih mau milih-milih, ya udah jangan dikasih status, tetap single dan cari-carilah, pilih-pilih ya. Yang bahaya itu kalau kamu merugikan orang lain, ya kan? Kasih harapan sini sana, akhirnya nggak tahu lah pilih siapa. Dan kalian juga jangan pertahankan laki-laki yang bingung. You deserve happiness, you deserve the world. Ya, you don't deserve one person has confusing about you, okay? Dia tuh manis nih, kata-katanya manis. Aku merasa dia ini playboy, manis loh dia ini. Ya memang ada cinta itulah yang bisa bikin dia tetap stay sama kamu.
Tapi apalah arti cinta, guys? Mama kau aja nikah sama bapak kau belum tentu ada cinta di awal. Kalau orang-orang zaman dulu tuh nggak punya cinta ya guys. Yang penting ini orang baik, tulus, cinta menyusul, cinta belakangan. Awet. Tapi kan di sepanjang perjalanan itu pasti ada effort yang diusahakan, yang diperjuangkan sama laki-lakinya. Kalau zaman sekarang beda ya, kebalikannya. Cinta itu perlu gitu, tapi jadi menghalalkan hal-hal lain. Kenapa jadi banyak ceramahnya ya video ini? Oke, kita lanjut. Sorry ya guys ya. Dia tulus mencintaimu, dia senang lihat kamu happy. Kalian tuh sama-sama sih, beberapa karakternya mirip guys. Karakter kamu sama dia banyak miripnya. Kalau kita lihat ya dari gambarnya aja nih, kamu sama dia mungkin energinya sama. Nih, ada yang memisahkan di sini. Banyak hal malah. Ada yang ada gap di antara kalian. Ini sama loh energinya nih. Tapi ini beda sih, ini wands dan ini swords. Mungkin cowoknya lebih pemikir, mungkin yang feminin lebih ke action. Mikir mulu tanpa action is nothing. Ya. Dan semakin dia sering ketemu sama kamu, dia malah semakin bingung. Ya mungkin dia ngerasa harus mempertahankan, tapi bingung gitu ya. Hubungannya berputar-putar di situ-situ aja. Dan dia juga sebenarnya lebih mikirin karir juga kadang. Jadi bingung juga nih, kamunya mau bertahan. Ini kayak kamu ini sih ya, kayak ada dalam hubungan, entah ada status atau enggak, tapi ini kayaknya berat banget hubungannya, kayak kecintaan. Aku nggak tahu ya ini bacain hubungan siapa. Kayak aku bacanya berat banget ini energinya. Walaupun terkesan kayak pembacaannya santai, temanya ya tulus mencintaimu, jadi ini hubungannya kayaknya one of kind heavy relationship ya. Judgment di sini, dia ngerasa dijudge sama kamu kali. Ini dia sebenarnya sakit hati juga sih, mungkin kau ngomong macem-macem atau ngejudge dia macem-macem. Wajar sih kalau nggak ada effort dan terlihat dia tidak dia menye-menye gitu. Wajar kalau kamu ngejudge ya kalau dia menye-menye. Barusan alarm aku bunyi, tapi karena aku banyak ceramah di sini, jadi aku tambahin ya 10 menit lagi kita readingnya. Tenang guys, aku itu nggak korupsi waktu. Aku tuh orangnya orangnya adil ya, fair enough. Itulah aku kenapa nggak suka kalau ada sesuatu yang nggak adil. Misal ini kayak gini aja, di cerita ini aku ngerasa kalian kayak dibodohi, mendapatkan ketidakadilan. Sebel kan aku, makanya aku ceramah di sini ya kan. Memang jiwanya guys, memang jiwanya nggak suka ketidakadilan. Ya kan, orangnya adil aku tuh. Harusnya 30 menit reading, tapi alarmnya udah bunyi, tapi aku banyak ceramah, ya aku lebihin lagi 10 menit. Coba ya, ada orang kayak aku 1000 aja di dunia ini ya. Pasti dunia ini aman, tenang, damai ya. Dia yang tulus mencintaimu, kayaknya dia pernah membatalkan janji mau ketemu sama kamu deh. Atau bisa juga kalian pernah ketemu tapi dia harus traveling dulu ketemu kamu. Ini mungkin buat yang LDR ya. Dan tapi bisa juga jarang ketemu. Jadi salah satunya tuh suka ngerasa kesepian karena dia sibuk sendiri atau karena LDR. Bisa macam-macam itu. Dia tuh suka sih kayak punya planning di kepalanya, kayak aku pengen deh gitu punya hubungan yang long last sama kamu gitu. Pokoknya dia di pikirannya tuh ada lah kayak rencana, keinginan. Tapi kalau sebatas rencana dan keinginan tidak ada, ya tidak membuktikan, bingung juga kan.
Dia tuh orangnya suka explore. Tapi dia ini ngerasa ya, kehadiran kamu itu membuat hidupnya lebih berwarna. Kadang dia tuh bimbang nih sama kamu, sama hubungannya ini. Ya, masih bimbang-bimbang. Orangnya masih kekanak-kanakan juga. Kadang ada apa ya, dia ada jiwa di mana dia tuh pengennya diperhatiin. Orang minta diperhatiin tuh ya nggak apa-apa lah, namanya pasangan. Tapi dia kan juga harus perhatian. Ya, harus sama lah. Ada yang perbedaan usia mungkin ya. Dia orangnya lebih suka observasi ya, mengamati. Dia tuh mungkin sukanya dimanjain, diurusin gitu tipenya ya. Kalau kamu feminin, dia sukanya ya kamu pas ngurusin dia. Jangan mau ngurusin laki-laki sih kalau masih pacaran. Ya, jangan mau. Karena apa? Lu mau ngurusin dia atau enggak, tetap aja ditinggalin. Bener gak? Harus realistis. Ngurusin tuh kalau udah jadi suami atau istri itu boleh ngurusin. Tapi you give wife, husband treatment, but you still haven't have status hubungan yang jelas. No, nggak boleh ya. Dia tuh, kan dia lebih fokus ke goals hidupnya tuh. Apapun yang dia kejar aja udah bikin dia pusing. Apalagi dia effort buat hubungan. Ya bisa jadi sebenarnya ya dia stres sama goalsnya, apa yang dia kejar. Makanya energinya tuh cuma sedikit buat hubungan. Dia tuh ingin kayak mengidolakan kamu, mendambakan kamu. Kadang dia juga berpikir kamu tuh bisa digapai nggak? Bisa digapai dalam artian bisa nggak sih ini dia pertahanin hubungan ini? Kadang dia juga cuek ke kamu. Ketika kamu butuh seseorang atau minta perhatian, dia cuek. Dia tuh tipe yang egois nih. Dia mikirin kesenangan dia sendiri, dia mikirin dirinya sendiri. Dia juga butuh waktu untuk dirinya sendiri, kayak ya perawatan, dia self care atau apa. Dalam artian dia bawa orang yang cukup egois. Walaupun kadang kamu ngejudge dia tetap santai aja. Ya udahlah, aku juga sadar aku banyak kurangnya gitu. Aku juga sadar memang aku kurang effort, tapi ya gimana, inilah jalan yang aku pilih gitu. Dia mempertahankan kamu ya karena kamu peduli, care sama dia. Ibaratnya gini guys, dia mikirin dirinya sendiri, dia mikirin karirnya, goals hidupnya. Yang mikirin dia siapa? Ya kamu. Tapi pertanyaannya dibalik, yang mikirin kamu siapa? No one. Ya kan? Tuh, dia capek, dia lelah sama kerjaannya. Gak ada energi lagi buat mikirin hubungan. Dia tipe yang speak out nih, malah katanya. Suka adventure. Tuh di kartu Hanged One ini kelihatan kalau dia usahanya kurang, pasti kamu bisa lihat lah usahanya, effortnya maksimal banget atau enggak. Ketika dia ngerasa memang kurang, dia akan minta maaf. Tapi kayak, iya maaf ya, aku sibuk banget, maaf aku akhir-akhir ini banyak meeting gitu. Dia sadar dia kurang, dia minta maaf. Tapi mungkin berkali-kali minta maaf terus tapi tidak berubah. Itu salah juga kan. Dia minta maaf kok Kak sama aku kalau dia gini-gini, tapi minta maaf tidak disertai dengan perubahan. Bullshit. Oke. Ini dia juga ada pilihan lain tuh kan. Kayak licik gitu aku lihatnya. Aku takutnya gini, kamu cuma mikirin dia, tapi dia juga mikirin dua orang, kamu dan yang lainnya.
Nah, kalian menjauh, berpisah, atau LDR mungkin. Dia tapi kadang masih ini sih, kayak wondering kamu tuh happy atau enggak tanpa dia. Tapi relate ya, kalau hubungannya udah selesai. Nah, dia kan sadar kan, dia yang bikin berantakan, dia yang kurang, dia yang salah-salah kurang, makanya banyak minta maaf di sini. I look for you everywhere. Tuh, dia masih nunggu-nunggu kode-kode tanda dari kamu. Wajar kalau kamu misalnya di hubungan ini muak, udah gak mau nanggepin dia, ya kan? Kamu ngilang atau apalah. Makanya di sini ada I will wait, dia nunggu tanda-tanda kode dari kamu. Aku rasa tidak perlu ya guys. I don't react when people mention you. I wish things could be different. So many things remind me of you. I wish I had treated you better. And I am grateful for the spiritual lesson. And sometimes I stay awake thinking about you. Coba kita cari tahu kenapa dia tulus mencintaimu. Dia tulus mencintaimu karena ya kalian kayak satu tim, satu partner. Dia juga ngerasa kamu tuh home, makanya balik lagi mungkin. Dan ngerasa happy ketika deket sama kamu. Kamu tuh penyabar. Sesibuk-sibuknya kamu luangin waktu buat dia. Kamu sabar tuh katanya. Mungkin cuma kamu yang bisa bikin dia patah hati. Ya mungkin perasaannya sedalam itu. Dia ya paling susah sih move on dari kamu, paling susah menjauh dari kamu. Apa ya, dia bilang kenapa dia tulus mencintaimu, kamu yang bisa bikin dia introspeksi, bikin dia mikir. Dia lumayan cukup stres sih, kayak cari-cari pencerahan, tanya sana sini apa yang sebaiknya dia lakuin ke kamu. Kamu bikin dia bingung. Sepertinya tidak menjawab ya, kenapa dia tulus mencintaimu. Cobalah kita carilah perasaan dia. Dikit aja ya. Karena sepertinya waktunya sudah habis. Nah kan, tadi aku bilang nih ada tulisan. Ada kartu tentang teamwork. Dia ngerasa kayak satu kesatuan sama kamu, cocok. Kamu yang bikin dia mikir, kamu bikin dia kayak dia harus jujur. Mungkin sebelumnya dia bukan tipe orang yang seperti itu. Perasaannya tuh addiction. Susah dia lepasin kamu. Ini hubungannya susah kan? Susah ya karena dia gak tegas juga kan. Perasaannya tuh dia mikirnya ini sih. Ini tentang kesejahteraan hidup. Dia lebih mikirin itu juga. Daripada hubungan ya dia mikirin kesejahteraan hidup, kayak karir, keuangan dia. Perasaannya dia pengen punya hubungan yang stabil, hidup yang stabil. Jadi apa artinya? Perasaannya yang diharapkan adalah sebuah kestabilan, entah untuk hubungan, entah untuk hidup dia ya, sesuatu yang secure. Kamu cari tahu sendiri maksudnya apa, pasti kalian paham. Karena masalah kalian pasti beda-beda. Tapi kalau aku jelasin 2 jam bisa-bisa sampai besok ya. Perasaannya ini di sini ada yang mau move on guys. Move on, pengen cepet-cepet move on. Dia tahu hubungannya makin lama makin berkembang, tapi kayak mau move on. Atau bisa juga dia tahu hubungannya makin lama makin berkembang, tapi dia menjauh. Bukan berarti dia avoidant, karena dia tahu hubungannya mungkin gak bisa bersama. Semakin kalian lama, dia tahu dia akan menyakiti kamu. Ya kan, kamu aja udah ngejudge dia macam-macam tuh tadi, apalagi nanti aduh PHP lah apalah gitu. Dia juga nggak mau mungkin menyakiti kamu atau kamu punya image yang buruk tentang dia. Oke, sepertinya itu saja ya. Maafkan aku kalau misalnya aku banyak ceramah, mungkin di sini ada kalian-kalian yang butuh ceramah itu. Jadi tiba-tiba aku pengen ceramah.
Mungkin di luar sana tidak ada yang mengingatkan kalian, tidak ada yang menyadarkan, atau kaliannya yang memang yang budek gitu ya. Nggak bisa dengar nasihat orang, nggak apa, belum sadar dengar nasihat orang-orang. Oke, itu saja gengs, thank you for watching ya. Kadang memang kita lebih mau dengerin nasihat orang yang gak kita kenal, karena gak objektif kan, gak subjektif. Kalau orang yang kita kenal, pasti kita ngerasa, pasti lo ngasih nasihat gue karena gini-gini tuh, ya kan. Oke, itu aja ya gengs, aku lapar lagi nih, kebanyakan ceramah. Thank you for watching. Aku mau pilates, mau sholat duha, nggak tahu nih keburu atau enggak. Thank you, bye. Don't forget stay positive and share my name. So